Halo, selamat siang pemirsa di rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali saya Melisa Gandasari bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang baik dan juga sehat pastinya. Waduh, sudah tengah minggu nih ya pemirsa Dunia Sehat ya. Pemirsa Dunia Sehat, apakah Anda salah satu orang yang mengalami menstruasi yang tidak teratur? Misalnya Anda 3 bulan sekali baru menstruasi atau mungkin justru 6 bulan sekali baru menstruasi. Waduh, kalau misalnya Anda mengalami hal tersebut, Anda harus mulai waspada nih, karena bisa saja Anda mengalami gangguan menstruasi amenorre. Nah, seseorang ini bisa mengalami gangguan amenorre ini karena ada beberapa faktor. Misalnya karena konsumsi obat-obatan seperti obat tekanan darah, kemudian antidepresan. Atau bisa juga terjadi karena faktor kontrasepsi, faktor gaya hidup seperti stres, berat badan rendah, atau karena juga ketidakseimbangan hormon. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas nih mengenai gangguan amenorre ini. Bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter, Anda bisa menghubungi kami melalui nomor telepon interaktif kami, ada di 021 290 32644, atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Nanti kita akan ngobrol mengenai gangguan menstruasi amenorre ini, tapi sebelumnya kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, menstruasi merupakan siklus alami pada tubuh wanita dan umumnya terjadi pada gadis remaja saat mereka memasuki masa pubertas, yaitu antara usia 8-16 tahun. Ya, pada dasarnya seseorang akan mengalami haid setiap bulannya. Namun pada beberapa kasus ada seseorang yang mengalami haid tidak teratur, atau setidaknya selama 3 periode berturut-turut. Ya, amenorre adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan tidak adanya period menstruasi, baik yang bersifat sementara maupun menetap. Amenorre bisa terjadi akibat kelainan di otak, kelenjar hipofisa, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, ovarium atau indung telur, maupun bagian dari sistem reproduksi lainnya. Amenorre dibagi menjadi 2 jenis, amenorre primer dan amenorre sekunder. Ya, meskipun tidak mengancam jiwa, namun pada kasus yang lebih serius, amenorre dapat menyebabkan infertilitas, osteopenia, atau osteoporosis. Iya pemirsa, tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasi mengenai gangguan menstruasi amenorre. Mungkin bagi Anda para remaja putri atau ibu-ibu yang punya remaja putri, wah cocok sekali nih untuk menyaksikan episode Dunia Sehat kali ini. Dan bagi Anda juga yang punya pertanyaan, ingin tanya langsung, ingin konsultasi dengan dokter, Anda juga bisa bergabung dengan kami di studio. Caranya hubungi kami di 021 290 32644, atau kalau malu nih ya, kalau mau telepon bisa mention kami di Twitter kami, ada di @daai_tv, disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita langsung kenalan ya dengan dokternya hari ini. Ada Dr. Inneke Sirwanto SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang, Mbak Apa Meli. kabarnya hari ini? Baik, sehat. Sehat ya dok ya? Baik, kita mau bicara mengenai gangguan siklus menstruasi nih, namanya amenorre. Waduh, saya juga baru pertama dengar. Boleh dijelaskan nih dokter, pengertian dari amenorre sendiri itu apa sih dokter? Sebenarnya pengertian amenorre sendiri itu berarti tidak datangnya haid atau berhentinya haid secara abnormal pada usia reproduksi. Jadi maksudnya kalau usia reproduksi setiap bulan kita haid ini tidak datang gitu ya, tidak datang bulan, bukan karena hamil tapi berarti ya? Karena ada juga kan yang tidak haid karena hamil, di mana amenorre itu kan nanti kita bahas tentang ada yang alamiah, ada yang tidak alamiah. Tapi kalau amenorre sendiri pengertiannya tidak menstruasi secara tidak wajar begitu Tidak ya? wajar, ya. Oke, penyebabnya apa nih amenorre bisa terjadi dokter? Amenorre penyebabnya bermacam-macam, bisa diakibatkan karena penyakit, bisa karena pemakaian obat-obatan, bisa juga karena kontrasepsi, bisa karena masa menyusui, atau perempuan yang mengalami menopause. Sudah menopause juga biasanya sudah tidak mens lagi tuh ya. Betul. Nah ini biasanya usia berapa nih wanita mulai menstruasi sebenarnya? Rata-rata wanita mengalami usia menstruasi dari beberapa penelitian secara medisnya itu sekitar 10-15 tahun. 10-15 tahun awalnya ya? Awalnya. Berhentinya kapan tuh dokter? Rata-rata usianya sekitaran 40-45 tahun. 40-45 Memasuki tahun. masa premenopause dan akhirnya menopause. Akhirnya menopause. Iya. Ini sampai sekarang masih 10-40 tahun atau sudah ada pergeseran usia nih dokter?
Masih sekitar segitu. Masih Dari sekitar beberapa segitu, penelitian masih sekitar usia seperti itu. Jadi mulai dari pubertas sampai Iya. premenopause sampai menopause begitu Betul. ya, itu usia kita bisa bereproduksi pada Iya, akhirnya begitu betul. ya dok ya. Siklus menstruasi kita tuh berapa lama sih dokter biasanya? Secara normalnya yang perlu kita ketahui siklus haid yang teratur itu berkisar antara 21 sampai 35 hari. Tapi secara garis besar yang normal itu 28 hari. 28 hari. Iya. Biasanya kalau disingkatnya 1 bulan sekali 1 kita bulan dapat gitu sekali, ya dok ya. ya betul. Tapi ada juga yang lebih cepat itu 21 hari, maksimalnya 35 hari 35 kemudian hari, gitu ya betul. siklusnya. Nah, ini kalau misalnya kita tahu kalau kita amenorre tuh bagaimana sih dokter? Seperti apa tuh kalau misalnya kan kita dapatnya mestinya 21 sampai 35 hari. Kalau di amenorre itu seperti apa tuh dok? Definisi dikatakan amenorre pada seorang perempuan apabila 3 bulan berturut-turut tidak mengalami haid pada perempuan yang mengalami siklus haid yang normal. Tapi pada perempuan yang tidak mengalami siklus haid yang tidak normal itu 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Kalau 3 Iya. bulan tidak dapat itu udah bisa dibilang amenorre Iya, berarti dok betul. ya. Tadi ada jenis-jenisnya, ada yang alami ya dan Iya, tidak alami ya. betul. Boleh ceritain bedanya tuh dok? Ya, kalau amenorre alamiah itu biasanya pada penggunaan kontrasepsi ya, seperti misalnya KB susu, KB suntik. Sedangkan yang lainnya seperti pada masa menyusui, di mana kita menyusui siklus haid kita akan belum lancar. Terus pada masa usia menopause, nah itu termasuk amenorre alamiah. Sedangkan yang tidak alamiah itu dapat disebabkan oleh berbagai macam penyakit ataupun penggunaan obat-obatan. Berbagai macam penyakit itu bisa disebabkan oleh karena gangguan memang pada sistem reproduksi, di mana sistem reproduksi itu terdiri atas indung telur, terdiri atas jalan lahir dalam hal ini vagina dan rahim. Berarti ada gangguan. Ada di sistem gangguan dalam reproduksinya sistem ya? reproduksi. Sedangkan di luar sistem reproduksi itu bisa karena ada penyakit pada tumor otak, di mana terjadi gangguan hormon sehingga tidak terjadi haid, ataupun penyakit tiroid. Tiroid hipo atau hipertiroid juga menyebabkan tidak datangnya haid. Oh, berarti bukan Gitu. cuma yang di reproduksi saja, tapi Iya. ada hubungannya dengan hormon ya. Iya, Tapi di luar karena sistem reproduksi di dalam luar hal sistem ini. reproduksi, berarti yang jauh nih ya dari otak Iya, maupun kelenjar betul. tiroid itu pengaruh juga nih ke untuk amenorre ini ya. Dokter boleh dijelasin dulu nggak dari awal, tadi kan ada yang alami dan tidak alami. Betul. Kalau kita menstruasi tuh yang terjadi apa sih supaya bisa lebih paham dulu gimana? Sebenarnya sistem menstruasi dalam tubuh seorang wanita itu diatur di otak. Ada namanya poros hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan uterus. Jadi dari otak ke indung telur, terus ke rahim. Di mana poros ini kalau berjalan normal pasti haidnya juga akan normal. Tapi misalnya dalam otak itu ada gangguan yang seperti saya bilang tadi ada tumor, itu juga menyebabkan tidak datangnya haid. Karena ada sinyal-sinyal dari otak yang tidak tersampaikan dalam saluran telur, sehingga siklus hormon yang mestinya harusnya haid, mengatur hormon untuk regulasi haid itu tidak tercapai. Jadi ada memang pengaruh yang sistematis gitu Iya, ya di antara tubuh kita. otak, sistem reproduksi gitu. Karena kita produksi telur gitu, kemudian ya, kemudian dindingnya tadi kalau nggak dibuahi dia jadi menebal, jadi luruh, jadi menstruasi. Tapi Iya. itu bukan cuma di sistem reproduksinya Iya saja. betul, tapi ada di luar otaknya sistem juga ya. reproduksi. Sedangkan kalau masalahnya di saluran reproduksi dalam hari ini di indung telur, itu biasanya tidak tercapai masa ovulasi. Masa ovulasi itu wanita tidak mengalami masa subur, sehingga tidak terjadi haid. Oke, berarti gangguannya di indung telurnya Ada gangguan ya. di indung telur. Oke, waduh kayaknya panjang nih dokter, jadi harus jeda sebentar ya, Iya, nanti baru bahas oke. lagi ya. Baik, pemirsa kita masih bicara nih ya mengenai gangguan menstruasi amenorre, tadi masih membahas nih bagaimana siklus menstruasinya, nanti kita bahas lagi yang gangguan amenorrenya ya. Saya juga mau mengundang Anda bagi Anda yang sudah punya pertanyaan, mungkin sudah mengalami nih ada gangguan siklus menstruasi, ingin tanya langsung ke dokter, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 dan bisa juga mention di Twitter kami di @daai_TV. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana. Dunia Sehat segera kembali.
Ya, dan kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Saat ini kita masih membahas mengenai gangguan siklus menstruasi amenorrhea. Saya juga mau mengundang Anda, bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 dan bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Inneke Sirawanto SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang. Dokter, ini kan berarti tadi amenorrhea ini tidak haid 3-6 bulan secara tidak wajar ya dok. Betul. Ya. Kalau di Indonesia dan juga di dunia ini banyak nggak sih dokter perempuan yang mengalami hal ini? Kejadiannya rata-rata sekitar 40%. 40%? Ya, wanita mengalami amenorrhea. Ini biasanya yang tadi yang alami atau yang tidak alami dok biasanya? Ini biasanya rata-rata secara tidak alami. Yang tidak alami justru ya? Tidak alami. Berarti yang tadi karena obat atau mungkin dikarenakan ada gangguan lain ya? Pada sistem reproduksi. Sistem reproduksi, gitu, oke. ya. Dokter, tadi kan dijelaskan kalau yang dari gangguan lain misalnya di kelenjar tiroid atau ada tumor di otak gitu ya. Kalau yang tadi di sistem reproduksi, gangguannya yang seperti apa sih dok yang menyebabkan amenorrhea ini? Gangguan di sistem reproduksi meliputi gangguan pada indung telur sendiri dan bisa juga karena ada masalah di dalam rahim itu sendiri. Gangguan di indung telur bisa diakibatkan adanya yang disebut sindrom ovarium polikistik atau biasa dari bahasa awamnya sel telurnya kecil-kecil sehingga perempuan tidak mengalami haid yang teratur, mungkin haidnya dikit-sedikit keluar atau bahkan mungkin darah haidnya warnanya coklat kehitaman. Gitu. Itu biasanya yang sering terjadi ya. Atau mungkin ada gangguan, misalnya ada kista di dalam indung telur itu sendiri, sehingga ya kadang-kadang bisa juga mengakibatkan haid tidak teratur. Baik, berarti kalau yang tadi gangguan di telurnya, misalnya telurnya kecil-kecil atau mungkin ada kista ya dok ya. Ada gangguan lain dok selain itu? Gangguan yang lain dalam rahim itu sendiri ada namanya sindrom Asherman, di mana penyakit itu disebabkan adanya perlengketan di dalam rahim itu sendiri sehingga darah haid itu tidak bisa keluar. Apa yang lengket itu dokter? Dalam rahimnya. Ada sesuatu yang lengket gitu? Jadi ada perlengketan gitu dalam rahim sehingga aliran darah haid itu tidak lancar keluar. Tidak lancar keluar. Iya. Ini biasanya penyebab ada gangguan di sistem reproduksi karena genetik atau dari gaya hidup atau dari apa? Bisa disebabkan oleh genetik, bisa disebabkan juga oleh penyakit yang saya bilang Bu, kista. Oh, penyakit kista itu tadi kista, ya. Kita bisa kena kista tuh kenapa dokter? Dari gaya hidup kita yang tidak baik atau dari memang hormon yang tidak seimbang atau kenapa sih dokter? Penyebab kista itu bisa bermacam-macam. Pertama bisa disebabkan karena memang gangguan hormon, tidak ada keseimbangan antara produksi hormon estrogen dan progesteron. Perempuan itu kan ada hormon estrogen dan progesteron, di mana ketidakseimbangan hormon ini bisa berakibat jadi kista. Tapi ada juga yang turunan, di mana mungkin dalam riwayat keluarga mungkin ibu kandung pernah mengalami kista atau miom, biasanya bisa menurun. Memang itu menurun ya, sama kayak kalau kita kanker payudara, betul, kanker ovarium itu memang biasanya genetik ya dok ya. Itu turunan-turunan. Kalau penyakit perempuan biasanya genetik dari keluarga memang ya dok bisa ya. Genetik. Oke. Kalau seseorang mengalami amenorrhea ini ada gejala yang dialami nggak dok selain tadi tidak haid 3-6 bulan secara berturut-turut? Ada gejala-gejala yang lainnya karena biasanya pada tergantung jenis amenorrhea-nya. Kalau amenorrhea yang primer yang memang sama sekali tidak haid pada usia 14 tahun, biasanya ditandai dengan tidak berkembangnya organ kelamin sekunder. Tanda-tanda perkembangan organ kelamin sekunder itu seperti misalnya pembesaran buah dada, pertumbuhan rambut di alat kelamin ataupun di ketiak. Memang yang masa-masa puber biasanya ada perubahan gitu pada ini usia berubah gitu ya. Pada usia 14 tahun sampai 16 tahun. Semua perempuan yang masukin masa usia pubertas itu yang penting kita ketahui. Kalau tanda-tanda amenorrhea yang sekunder itu biasanya ada gangguan metabolisme lemak, kadang tiba-tiba badan bertambah berat badannya, dalam hal ini gemuk, bisa ada mengalami gangguan tidur, bisa mengalami rambut rontok, sakit kepala, vagina terasa kering, kira-kira itu gejala-gejala lain yang bisa dirasakan ya. Tadi kalau yang primer itu dia tidak bisa haid sama sekali seterusnya atau bagaimana sih dokter? Iya, itu kan nanti kalau misalnya memang ada gejala amenorrhea primer, ya kita harus segera melakukan pemeriksaan. Dalam ini harus konsultasi ke dokter untuk diketahui penyebabnya dari mana gitu. Baik.
Tadi kalau yang sudah dialami, misalnya dia primer atau yang tadi yang sudah terjadi itu, kemudian yang terjadi apa sih dokter yang di dalam tubuhnya terjadi? Nah, kenapa mereka akhirnya tidak menstruasi kembali selain ada gangguan-gangguan tadi? Kalau haid tidak kelancar keluar, otomatis di dalam tubuh itu ada terjadi namanya ketidakseimbangan hormon, di mana nanti ada produksi estrogen yang berlebihan. Seperti saya sudah jelaskan tadi, keseimbangan hormon wanita itu ada estrogen dan progesteron. Kalau tidak terjadi haid, terjadi penimbunan hormon estrogen yang berlebihan, itu efeknya akan terjadi kista, akan terjadi penebalan rahim, yang semuanya akan berujung ya, saya bilang pada penyakit-penyakit yang bisa lebih serius. Lebih serius lagi. Jadi memang menstruasi pada wanita itu penting ya dokter ya, karena memang untuk menjaga keseimbangan hormonnya. Jadi kalau hormon yang nggak seimbang, justru bisa ada penyakit-penyakit lain. Waduh, penting ya, ternyata bahaya nih kalau yang nggak mens ya. Bukan bilang terlambat datang bulan takut hamil aja ya. Betul. Tapi ternyata ada penyakit lain yang juga harus diwaspadai. Oke, kita jeda kembali ya dokter. Nanti kita ngobrol lagi. Dan bagiannya juga pemirsa yang sudah punya pertanyaan, ingin tanya langsung kepada dokter di sini, saya mau undang Anda kembali, bisa menghubungi kami di 0212903444, dan kami juga tunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv, disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita harus jeda sebentar, tapi sebelumnya saya punya info sehat, makanan yang dapat melancarkan menstruasi. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, asupan makanan atau nutrisi yang sehat dan tepat ternyata memiliki manfaat untuk melancarkan siklus menstruasi. Dan berikut ini beberapa makanan yang dapat melancarkan menstruasi. Brokoli. Sayuran ini kaya akan kandungan vitamin A, B, C, K, antioksidan, zat besi, dan serat yang mampu mencegah depresi dan dapat memacu lancarnya menstruasi. Wijen. Wijen akan membantu Anda dalam menjaga kondisi tubuh Anda agar selalu tampak sehat. Hal tersebut disebabkan oleh kandungan vitamin E, serat, dan asam lemak yang terdapat di dalamnya. Susu kedelai. Susu kedelai dipercaya dapat melancarkan menstruasi. Susu ini sangat baik untuk Anda yang sering mengalami nyeri setiap haid, serta dapat menambah tenaga dan menjaga kesehatan sistem reproduksi Anda. Telur. Bagi Anda yang gemar mengkonsumsi telur, baiknya Anda makan telur rebus dibandingkan dengan telur goreng. Karena telur banyak mengandung protein dan memiliki manfaat yang baik dalam mengatur siklus menstruasi. Manfaat telur sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kedelai, yaitu dapat menjaga sistem hormonal dan memberikan tenaga bagi tubuh Anda di saat sedang menstruasi. Air putih. Minum air putih minimal 8 gelas sehari atau setara dengan 2 liter air per hari bermanfaat untuk kesehatan dan kelancaran metabolisme dalam tubuh, sehingga memperlancar peredaran darah serta proses detoksifikasi dari dalam tubuh. Seperti kita ketahui, dehidrasi dapat menyebabkan stres ringan dan mengganggu keseimbangan hormon sehingga menyebabkan haid menjadi tidak teratur. Kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa, kita masih membahas mengenai gangguan siklus menstruasi amenorrhea, dan bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter, saya undang Anda kembali bisa menghubungi kami di 0212903244, dan kami masih tunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv, disertakan hashtagnya Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Inneke Sirawanto SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang. Nah dokter, tadi kan kalau memang amenorrhea ini didiamkan, tidak kemudian diatasi, ini bisa jadi kalau kita tidak menstruasi bisa jadi penyakit-penyakit lainnya. Betul. Kalau amenorrhea ini ada hubungannya dengan kesuburan juga nggak dokter? Iya,